Senang sekali bertemu. Ya. Senang sekali bertemu dengan semua ibu-ibu. Ya. Dan di sini rupanya bapaknya saya sendiri ya. Di sini yang cowok Kak Wimar, Kak Chandra. Ya, berharap nanti mungkin ada yang bapak-bapak bisa bergabung. Ya. Suara saya jelas? Oke. Suara saya sudah jelas? Oke, terima kasih. Ya, kita mulai saja ya. Waktunya sudah jam 6 lebih 3 menit. Ya, kita memanfaatkan waktu kita. Ya, saya ingin sharing ya dengan ibu-ibu. Ya, semua kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Seberapa yang bisa saya bagikan dan mungkin kalau nanti ada waktu bisa sharing, bisa sama-sama mungkin ada masukan ataukah pertanyaan ya, saling membagi berkat ya. Kita pada saat ini sama-sama belajar ya bagaimana sih membimbing anak gitu ya, terutama peran dari keluarga orang tua ya. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama minta pimpinan Tuhan untuk kegiatan pada sore hari ini. Saya minta dengan kasih Ibu Christine. Tadi lihat ada Ibu Christine dipimpin dalam doa untuk kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada sore hari ini kami bisa bertemu kembali di dalam pertemuan sore hari ini dalam keadaan tidak suatu kekurangan suatu apapun. Sungguh itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami akan memulai pertemuan kami, kiranya Engkau senantiasa akan pimpin dari awal hingga akhirnya sampai dengan selesainya nanti. Kami juga berdoa untuk setiap mentor PPA yang sudah mempersiapkan semuanya ini, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Kuduskan perlengkapan yang kami pakai, sinyal maupun wifi, sehingga semuanya bisa mendukung untuk jalannya pertemuan sore hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Christine. Ya, senang bersama-sama kita akan belajar ya. Waktu kita selesaikan selama 1 jam ya. Jadi memanfaatkan waktu kita pada saat ini. Ya, kita akan sama-sama ngobrol ya. Itu intinya. Ya. Oke, sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Oke, ya. Bentar, saya aturnya. Bentar. Ya. Ini PPT kebesaran, tapi saya nggak bisa kelihatan ya. Coba, bentar. Ya. Ya. Ya, kita akan sama-sama ngobrol ya, bagaimana peran orang tua, peran dan tanggung jawab orang tua. Nah, saya mengambil di dalam ayat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 4 sampai yang ke-5, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya. Seperti anak-anak panah ya di tangan pahlawan, ya. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ya, pasti kita mempunyai suatu pengalaman-pengalaman ya dalam hal mendidik anak ya. Ya, namanya anak ya, kita mendapatkan suatu keunikan-keunikan bagaimana membimbing mereka, dan pasti kita menginginkan untuk anak-anak kita menjadi anak yang berhasil ya, sukses, itu yang sesuai apa yang kita inginkan, terutama apa yang diinginkan oleh Tuhan ya. Ya. Nah, di dalam Mazmur pasal Mazmur 125 ayat 4 sampai 5 ya, suatu gambaran di sini ya, bahwa anak-anak ya digambarkan sebagai anak panah yang tajam ya. Yang artinya di sini oke. Masih kelihatan ya? Kok ini enggak, saya kok enggak bisa kelihatan. Stop. Iya. Oh. Hilang anunya. Oh, hilang. Okay. Tampilannya hilang. Oke, sebentar kalau gitu.
Ya, sudah kelihatan. Ini tapi nggak penuh ya? Iya, tidak penuh. Tapi sudah terlihat. Oke. Sudah penuh? Belum ya? Belum. Belum. Saya klik. Ini kok nggak bisa ya? Mungkin di close dulu. Semuanya. Ini kelihatan? Belum full, Pak. Belum full. Oke, bentar. Oke, di stop. Oke. Iya. Ya, bisa full ya? Udah kelihatan? Bisa. Oke. Ya, di dalam Mazmur 127 ayat 4-5 ya suatu gambaran ya. Anak dilambangkan ya bagaimana dari Mazmur Daud ini ya. Anak-anak digambarkan sebagai anak panah yang tajam ya. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa Tuhan sudah mengatur, setidaknya Allah sudah memilih dan dikatakan sebagai anak panah yang tajam yang sudah dipersiapkan. Ya. Di sisi lain orang tua menjadi ya, halo? Ada yang kesulitan? Oke. Ya, saya lanjutkan. Orang tua menjadi pahlawan yang dengan situ membidikkan anak panah ya tersebut ke arah yang tepat. Ya. Ya. Ya, anak panah adalah suatu gambaran ya sebagai anak-anak. Bagaimana Tuhan melihat anak-anak itu? Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, saya dapatkan di sini bahwa anak di mata Tuhan yaitu diciptakan ya menurut gambar dan rupa Allah ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, anak dijaga seperti biji matanya. Bagaimana Allah benar-benar peduli melindungi anak-anak itu sendiri. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, anak adalah berharga ya di mata. Ya. Ya, anak berharga di mata Tuhan. Dan anak ini dikatakan dalam Yohanes pasal 3:16 yaitu anak juga adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Ya. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 3-4 dikatakan sebagai pemilik kerajaan Allah. Dan kita mengetahui bahwa anak mempunyai suatu keunikan, karakteristik, dan mempunyai suatu potensi yang ada bagi anak. Ya. Dan anak mempunyai suatu kesempatan. Ya. Dan anak sebagai agen suatu perubahan ya untuk generasi masa depan gereja dan bangsa. Ya. Lalu bagaimana dengan pandangan kita? Ya. Siapakah anak di mata kita? Ya. Mungkin kita sendiri ya, ada beberapa hal ya, jadi saya katakan ya, bahwa seringkali karena suatu keinginan kita tidak sama dengan keinginan anak, maka kita mengira apakah ini keinginan kita atau bukan. Ya. Ada beberapa hal ya merupakan suatu keinginan orang tua. Salah satunya ialah kita berharap bahwa anak kita adalah suatu kepanjangan kita. Dan ada beberapa hal, ini saya singgung bahwa siapakah anak di mata kita. Kalau kita melihat anak bahwa anak sebagai harapan menjadi suatu kepanjangan kehidupan kita, yang artinya maka kita akan makin dinamakan tuntutan kepada anak untuk melakukan semua yang kita lakukan dan menjadi sama mungkin seperti kita. Dan kalau kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, inilah kadangkala membuat dikatakan sebagai orang tua merasa dinamakan kekecewaan, dianggap anak memberontak ini. Ya, ini suatu masalah yang kita hadapi. Ya, kadangkala apa yang kita inginkan kita harapkan karena sesuai keinginan kita. Dan kalau kita tidak mencapai itu, ini menjadikan suatu permasalahan dalam keluarga. Yaitu bisa juga kita menjadikan suatu kekecewaan dan diharap kita menganggap anak kita nakal atau memberontak. Atau yang dikatakan di sini anak sebagai kompensasi kita. Yang dimaksud di sini yaitu maka kita akan makin intinya menuntut untuk menutupi apa yang dinamakan suatu kekurangan bagi kita ya. Dan di sini supaya kita berharap anak melebihi dari kita. Ya, ini suatu mungkin suatu pengalaman kita kalau pada masa-masa ini menginginkan anak lebih
dari kita. Nah, yang membahayakan juga kadangkala apa yang kita inginkan dengan mengenai anak ini, inilah menjadi apa yang namanya suatu kegagalan ya. Ya. Yang ketiga juga, siapakah anak di mata kita? Ada juga orang tua menganggap anak adalah beban hidup kita. Ya, saya punya pengalaman ya. Saya dulu kan di BPA juga ya. Jadi bagaimana keluarga ya merasa terbebani dengan anak-anaknya. Gitu. Tapi dia sendiri nggak mengatur sedemikian rupa. Jadi anaknya begitu banyak dan rumahnya cuma satu kamar saja dan anaknya 7 dan mereka tidur bersama-sama. Nah, kita akhirnya berpikir ya, bagaimana dengan masalah-masalah anak yang dihadapi ya, kebutuhan-kebutuhannya gitu ya, masalah keamanan gitu ya. Dan inilah menganggap kadangkala ya anak sebagai beban hidup ya. Dan selanjutnya anak sebagai penolong kita. Nah, ini kadangkala ya kita mengharapkan anak, kadangkala kita ini mengharapkan anak nantinya akhirnya kita orang tua bergantung kepada anak. Dan ini akhirnya apa? Seakan-akan memaksa anak, dipacu anak-anak nanti itu bisa sukses, berhasil gitu. Nah, ya. Apakah sehat? Ya kita lihat dengan masalah ini ya. Nah, yang penting yaitu bahwa kita tahu bahwa anak adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dan bagaimana kita membimbing dan mengasuhnya. Ya. Lanjut ya. Nah, saya tadi katakan ya bahwa anak panah itu di tangan pahlawan ya. Artinya di tangan pahlawan yaitu anak harus siap diasah ya. Harus siap diasah. Nah, pemanah harus mengasah anak panahnya agar lebih tajam dan runcing ya. Dengan maksud agar bisa menembus apa dinamakan sasaran. Yang kedua yaitu siap diasah, yaitu orang tua harus mengasah anaknya untuk menjadi lebih kuat, lebih siap untuk menang terhadap pertandingan jasmani dan rohani. Nah, apa yang namanya kegagalan, banyak anak-anak remaja, anak-anak muda selalu dimulai saat mereka tidak mau diajar atau diarahkan oleh orang-orang tua ya, yang dianggap orang-orang rohani dan mungkin orang yang dipakai Tuhan atau hamba Tuhan. Nah, demikian ya bahwa anak seperti anak panah yang sudah tidak bisa atau diatur dan akhirnya dia maunya sendiri, ini menjadikan suatu masalah dan akhirnya tidak mencapai apa yang dinamakan sasaran. Ya. Dan yang kedua, anak panah ya di tangan pahlawan yaitu anak harus bersedia diarahkan ya. Anak panah harus mau diarahkan oleh sang pemanah itu sendiri ya. Dan kita bagaimana orang tua membimbing dan mendidik anak-anak supaya benar-benar ini selain diasah juga diarahkan gitu ya. Ya, anak-anak muda ya seharusnya memiliki sikap hati yang mau diarahkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kita. Tapi bagaimana anak itu bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan kita tahu bahwa rencana Allah begitu luar biasa untuk anak, ya. Bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan anak. Tidak ada rencana-rencana yang jahat atau namanya kecelakaan. Dan kita tahu bahwa kita percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita, memilih anak kita untuk menjadi pemenang dan sebagai ahli waris gitu ya. Dan disiapkan menjadi pemimpin. Nah, kalau anak mengatakan di sini ya dalam Yesaya pasal 49 ayat 2 dikatakan, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ya, bagaimana anak bisa memahami ya bahwa dia sudah dipersiapkan dan diasah gitu ya untuk mencapai apa yang dinamakan sasaran. Dan di sini masuk dalam tabung panah yang artinya anak ini benar-benar dipilih gitu ya. Anak-anak dikhususkan oleh Tuhan. Bagaimana kita sendiri sebagai pahlawan, bagaimana kita menyiapkan anak kita, bagaimana kita mengarahkan dia, dan benar-benar anak ini anak-anak pilihan gitu. Ya. Lanjut ya. Sebagai seorang pahlawan, yaitu orang tua sendiri ya,
kita harus memahami ya, anak ini di tangan siapa. Ya. Bersyukur kalau benar-benar anak berada di tangan yang tepat. Ya. Dan bagaimana peran aktif dan tanggung jawab sebagai orang tua, gitu ya. Ya, orang tua sebagai figur, orang tua sebagai keteladanan, gitu ya. Nah, kalau anak ya tidak berada di tangan yang tepat, pasti kita tahu bagaimana kehidupan dari anak itu sendiri dan bagaimana kita sendiri, peran dari pahlawan itu sendiri benar-benar aktif dan mau bertanggung jawab, dan kita sendiri sebagai figur atau menjadi keteladanan. Inilah yang dikatakan sebagai pahlawan, gitu ya. Nah, syarat sebagai seorang pahlawan ya, yaitu dia mau berlatih ya, mau belajar dan mau memperlengkapi bagi kehidupannya. Nah, orang tua ya, bagaimana dia mengupayakan bukan hanya untuk memberikan pembelajaran juga, tapi juga orang tua mau terbuka untuk belajar, mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman yang apa yang dinamakan berlatih dan memperlengkapi dalam hidupnya, gitu. Ya, jadi tidak orang tua merasa cukup dan merasa bahwa dia lebih baik gitu, ya. Belum tentu juga ya. Makanya perlu keterbukaan dari orang tua. Yang kedua, yaitu suatu perjuangan yang dilakukan bukan hanya bekerja, memberi sandang pangan, ya. Ya. Kita sebagai orang tua ya tidak cukup ya kita berupaya bekerja cuma memberikan sandang, memberi makanan, memberi hidup, dan hanya pendidikan yang baik, namun juga peran orang tua berjuang ya untuk menjadi apa yang dinamakan keteladanan dalam kehidupan rohani. Ya, sederhana aja, tampil sulit sekali. Bagaimana anak-anak melihat kehidupan kita, ya keteladanan dan sebagai figur kita benar-benar peran kita menjadi seorang pahlawan, gitu ya. Nah, kita lihat busur itu adalah busur yang kuat dan elastis, ya. Busur itu kuat dan elastis, ya. Busur itu tidak diupayakan tidak gampang patah, tapi benar-benar busur itu benar-benar kuat, ya, kokoh, namun elastis, ya, fleksibel, ya. Dengan demikian kita mau juga dalam mendidik anak supaya kita sendiri kuat dalam hal mungkin dalam kasih, kuat dalam disiplin. Ya, tapi kita dalam pembelajaran kita juga elastis, fleksibel. Nah, mencoba terbuka untuk mengerti bagaimana kebutuhan dari anak, apa keinginan, apa kemauan, apa cita-cita dan impian dari anak. Bukan hanya kita mengarahkan kemauan kita sendiri. Ya. Nah, orang tua perlu memahami ya apa yang dinamakan keunikan setiap anak dan memakai pola asuh yang tepat untuk memaksimalkan seluruh potensi setiap anak-anaknya. Nah, intinya bagaimana orang benar-benar mengerti dan memahami anak kita. Nah, saya katakan yaitu bagaimana untuk teknik memanah sebagai seorang pahlawan. Ada waktu ya anak dipegang, ada waktu ditarik, dan ada waktu dilepaskan. Segala sesuatu ada waktunya, ya. Ada waktu untuk memegang dan ada waktu untuk melepaskan. Dan di sini biasanya suatu pembelajaran ya usia dari anak ya mungkin mulai kecil anak benar-benar penuh dengan kasih dan banyak yaitu diberikan bentuk dengan kasih dan seakan-akan memberikan apa sih kemauan anak ya ada dari psikologi itu anak itu dianggap pada usia kecil itu seperti raja, diturit raja. Tapi masa besar lebih besar lagi masa-masa pembelajaran dan ada waktunya benar-benar anak ini dilepas. Nah, masa dilepas inilah kita jelas mengetahui arah dengan tepat gitu. Ya, karena waktu ya, ini saya nggak memberikan ini. Ini sebenarnya materi ini sudah pernah saya berikan ya. Ya, oke ya.
Ya, banyak pengalaman-pengalaman di dalam keluarga ya. Ada dari keluarga walaupun keluarga baik-baik, namun kenapa anaknya bisa nakal ya. Mungkin anak memberontak, melawan seperti itu. Nah, inilah kadangkala kita sendiri untuk memahami, mengerti suatu masalah-masalah ya di dalam kehidupan kita ya. Dalam sasaran ya kadangkala ya kalau tetap tepat itu pasti akan menjadi berkat dan menghidupkan. Tapi salah sasaran ya suatu sasaran ya anak panah ya kalau sasaran itu mungkin hanya meleset sedikit aja, mungkin hanya 5 derajat aja ya bergeser, itu sudah menyimpang dari sasaran ya. Kadang-kala kita bisa melihat ya bagaimana dalam suatu keluarga juga ya orang tua baik-baik kenapa anak bisa jahat ya. Ya dengan ini kita belajar ya bagaimana anak bisa jahat, bisa menyulitkan dan merepotkan ya dan bisa apa katakan membuat susah orang tua ya. Tapi apa kerinduan kita sebenarnya anak benar-benar dibentuk untuk berbuah menjadi berkat ya. Apa dikatakan firman Tuhan ya. Tujuan utama ya kita harus memahami dan menangkap apa sasaran kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 ya dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Menjadi suatu kesimpulan apa sasaran kita untuk anak-anak kita yaitu orang yang sehat adalah orang yang memang benar-benar punya iman, percaya sungguh kepada Allah, kepada Kristus. Ya. Kita membesarkan bagaimana rencana Allah untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, bahwa suatu kesimpulan bagi kita bahwa orang yang sehat, orang yang mencapai sasaran, yaitu orang yang mempunyai suatu pengharapan di dalam kehidupannya. Dan kalau seorang mempunyai suatu pengharapan, ada kesukacitaan, ada kegembiraan karena apa? Dia sudah beriman dan punya pengharapan. Yang terakhir, dia mempunyai karakter, yaitu mengasihi. Ya. Nah, bagaimana dengan sasaran itu ya? Ya, yaitu sasaran, yaitu sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Waktu, ya, ada punya batas-batas tertentu. Ada namanya teori-teori perkembangan. Bagaimana dalam pengasuhan orang tua kepada anak. Ada waktu anak untuk belajar, ada waktu anak boleh berkembang, ada waktu anak bisa mendapatkan keberhasilan. Nah, bagaimana medianya? Ya, media pun punya keterbatasan. Makanya dibutuhkan ya dalam pembimbingan dibutuhkan apa yang dinamakan keseriusan ya, apa yang dinamakan kesungguhan hati. Orang yang punya kesungguhan hati pasti mendapatkan hasil yang memuaskan, excellent ya. Tidak asal-asalan atau ngawur. Tidak bisa kita mendidik anak yang dianggap ya sudah dia hidup nggak tahu dengan apa nantinya ya. Mungkin kalau kita punya apa ya filosofi ya nanti kan dia hidup dan dia itu tidak bisa ya. Tidak bisa kita asal-asalan atau ngawur ya. Kehidupan kita seperti contohnya ya nggak apa-apa lah air mengalir seperti itu. Ya, syukurlah kalau kita mengalir ya anak bisa kehidupan itu mengalir dan menjadi berkat. Ya, kita pun nggak tahu ya apakah air itu mengalir dan menjadi berkat ataukah air itu mengalir mungkin justru kecomberan ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, bisa juga kehidupan kita tidak melakukan apa-apa, apa yang dinamakan pembiaran gitu ya, tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga masalah yang dinamakan penelantaran anak ya. Ya. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 ya. Allah ya memberkati mereka dan taklukkanlah itu, berkuasalah di bumi. Nah, sasaran kita harus tepat ya. Tuhan menghendaki bahwa keturunan yang dapat menaklukkan dan menguasai dunia bukan dikuasai dunia. Jadi kita harus perhatikan ya. Anak dilahirkan ya. Tuhan menghendaki ya untuk anak-anak dapat menaklukkan dan menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia.
Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Juga dalam Amsal pasal 29 ayat 17 yaitu memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan apa? Sukacita kepadamu. Bersyukur untuk kasih dan berkat-berkat Tuhan. Bersyukur sekali kalau kita mendapati anak-anak ya benar-benar terarah ya dan benar-benar menjadikan suatu kebanggaan ya, kebanggaan orang tua itu apa sih, bagaimana anak-anak itu menurut dan benar-benar aktif ke gereja dan dia benar-benar beriman, berpengharapan dan benar-benar kehidupannya punya karakter-karakter seperti Kristus ya. Generasi-generasi yang takut Tuhan menjadi pemimpin sebagai agen perubahan. Ya. Ya. Untuk itu ya, mari kita membangun apa konsep diri anak. Suatu kebutuhan dari anak. Anak membutuhkan apa yang dinamakan kasih. Ya. Orang tua ya perlu ya menyatakan kasih kepada anaknya dan perhatian yang cukup kepada anak. Nah, kalau orang tua bisa menyatakan kasih, orang tua akan lihatkan bahwa anak itu memang layak untuk dikasih dan ini membuat anak mempunyai suatu konsep diri bahwa dia merasa disayangi dan pantas untuk dikasihi. Kedua, kebutuhan dari anak ya yaitu adanya suatu komunikasi. Nah, kehadiran orang tua ya perlu cukup dan orang tua juga perlu menjalin apa yang dinamakan hubungan komunikasi keterbukaan bagaimana anak dengan tidak ada rasa takut atau ada tembok pemisah tapi begitu indahnya ya kalau anak gampang terbuka ya mulai kecil gampang terbuka bukan berarti cengeng ya tapi membentuk anak-anak mempunyai hubungan dengan orang tua. Jadi sampai pada waktu suatu kebanggaan ya masa-masa dia remaja, masa-masa dia pemuda, dia terbuka sekali gitu. Ya, jangan sampai anak-anak ini menyembunyikan sesuatu yang kita sendiri orang tua tidak mengerti gitu ya. Mungkin masalah anak sudah stres gitu ya. Mungkin sudah ikut-ikutan kelompok-kelompok atau komunitas yang tidak sehat gitu ya. Nah, ini yang membahayakan. Perlunya menjamin komunikasi. Jadi berharap ya suatu kerinduan, bangunlah suatu komunikasi anak, tapi bukan menekan, tapi bagaimana suatu kebutuhan satu dengan lain, keterbukaan dan anak merasa nyaman sampai besar pun dan dia bisa terbuka. Ya, contohnya pada waktu masa-masa dia pacaran dia bisa terbuka memberitahu masalah-masalahnya. Nah, ini saya menyenangkan sekali karena kita orang tua merasa bangga ya bahwa anaknya punya keterbukaan dan dia percaya kepada orang tuanya daripada contohnya hubungan suatu komunitas dan dia justru terbuka dengan teman-teman yang kasarnya tidak bertanggung jawab ya, suatu komunitas yang tidak bagus ya. Yang ketiga, suatu kebutuhan yaitu belajar ya, bagaimana anak itu butuh apa yang dinamakan dihargai ya, menghargai anak-anak ya. Pasti ya, anak itu suka ya kalau dipuji. Nah, ini benar-benar ya. Ini menjadi berkat ya. Kalau anak mendapatkan suatu pujian yang tepat ya, tapi tidak berlebihan ya, tidak berlebihan, itu akan menjadi anak yang sehat gitu ya. Belajar untuk menghargai anak-anaknya. Ya, jangan sampai memberikan kesan kepada anak menganggap remeh. Ya, kita pasti nggak suka ya dibanding-bandingkan ya dengan teman kita. Ya, orang tua pun nggak mau ya kalau mau dibanding-bandingkan ya. Nah, apalagi anak-anak ya kalau dibanding-bandingkan kamu itu beda ya dengan kakakmu, kamu beda ya dengan adikmu. Cobalah kamu lihat temanmu, nah itu rajin seperti itu. Anak itu nggak suka dibanding-bandingkan. Biarlah kalau kita sendiri memberikan keteladanan atau bagaimana membentuk suatu kata-kata yang lembut dan bukan melemahkan, tapi justru anak punya antusias gitu, ya, suatu pembelajaran, ya. Saya suatu kesaksian ya, justru terus terang aja seperti anak-anak saya itu anak-anak saya nggak pinter-pinter gitu ya, nggak pinter-pinter, ya, tapi bersyukur gitu ya. Contohnya anak saya yang pertama gitu ya, dia
sering dulu dipanggil gurunya, saya sering dipanggil gurunya karena matematikanya jelek. Dan sampai berkali-kali saya dipanggil. Saya sampai katakan, memang kalau anaknya memang nggak bisa, mau dipaksa gimana gitu ya. Dan syukur sekarang anak saya jadi guru. Saya pikir dulu, aduh jadi apa ya? Kalau dipikir ternyata dengan sederhana, karena nggak punya keahlian apa, tapi justru Tuhan ini ditempatkan dia suka gambar gitu ya. Dan akhirnya dia bisa diterima di UM, bersyukur sekali ya, di seni budaya. Dan sekarang di seni rupa ya. Makanya dia sekarang mengajar ya di ini ya, seni budaya, ini juga untuk menggambar seperti itu ya. Ya bersyukur, kita nggak bisa memaksakan ke anak-anak gitu ya. Ya kadang-kala ini saya bersyukur juga dengan kesaksian anak yang kedua ya. Saya baru saksian hari ini. Saya katakan, ya saya berikan kesaksian banyak setelah anak saya sekarang itu suatu kebanggaan ya. Dia agak pinter. Supaya ibu-ibu tahu ya, anak saya IQ-nya ya, termasuk pada waktu TK, SD, SMP, IQ-nya rendah. Jadi dikatakan di bawah rata-rata. Saya waktu itu saya nggak ngomong sama ini, tapi kami tetap berdoa untuk anak saya ya, di bawah rata-rata. Tapi suatu kebanggaan, ternyata anak saya pada waktu dia lulus SMA, gurunya itu bangga dengan anak saya dan dia memberitahu saya ya, dan dia sekarang di UM masuk di teknik industri ya. Jadi ya Bapak Ibu, suatu pengalaman. Yang penting bagaimana jangan remehkan anak. Anak itu membawa berkat sendiri, punya keunikan, punya karunia-karunia. Dan kalau kita lihat ada kelemahan, kita berdoa untuk anak ini, ya. Dan pasti Tuhan mempunyai rencana yang terindah untuk anak-anak, ya. Nah, juga ini ya, kita perlu memperhatikan ya keunggulan-keunggulan mereka, ya. Bukan saja menghargainya, tetapi kita kembangkan sehingga mereka mempunyai kebanggaan juga, ya. Jangan dipaksakan ya, jadi dipaksakan. Anak saya yang pertama dulu, saya memang ini sharing aja kan ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya waktu kecil, anak saya tinggalnya di Jagalan gitu ya, di gereja itu ya. Dan mertua saya itu seorang pianis gitu ya. Dan saya berharap anak saya juga pintar main piano gitu ya. Biaya 1 bulan itu cukup besar sekali gitu ya. Tapi kalau bukan tempatnya, jangan dipaksa gitu ya. Saya pada waktu kecil anak saya yang pertama itu saya leskan di Jalan Lombok ya. Itu mahal sekali masuk gitu. Tapi dia bukan tempatnya di situ gitu ya. Dan sampai sekarang pun dia nggak bisa untuk musik. Jadi kita nggak bisa ya memaksakan perkembangan dari anak atau kemampuan ya apa yang dinamakan kecerdasan majemuk itu sendiri. Ya, yang penting bagaimana kita sendiri mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Nah, berikan peluang-peluang ya untuk anak. Kadang-kala kita itu nggak tahu ya. Kadang-kala itu berdoa juga untuk anak-anak punya kesempatan gitu loh ya. Anak ini bidangnya di mana gitu ya. Dan kita bisa melihat bakat-bakatnya. Jangan membatasi gitu ya. Jangan hanya kemauan orang tua, tapi biarlah dia punya kesempatan-kesempatan apa, kemampuan-kemampuan apa. Dan di sini kita bisa melihat ya, bagaimana dia punya contohnya hanya sederhana saja. Namun kalau Tuhan mengutus itu dan itu menjadi berkat gitu ya. Nah, juga perlu anak butuh ya membangun apa yang dinamakan suatu karakter, integritas dalam kehidupan anak. Nah, juga kebutuhan bagaimana dengan perkembangan anak, masalah juga keharmonisan keluarga. Ini sangat berpengaruh. Ya, keharmonisan keluarga sangat berpengaruh. Ya, suatu kontrol atau indikator ya. Kalau anak sudah jarang atau nggak suka di rumah, ini harus kita refleksi juga dalam keluarga kita. Dievaluasi lagi. Kenapa anak nggak suka di rumah? Ya, kadang-kala kalau memang sudah remaja, pemuda, memang anak biasanya suka di luar memang juga ya, tapi kita harus mengatur. Nah, ini keharmonisan keluarga itu menjadikan suatu cerminan ya. Bagaimana anak-anak ya. Kalau dia lebih nyaman di rumah, tapi bukan berarti dibatasi ya, bagaimana hubungan sosial gitu ya. Nah, konsep dari anak yaitu anakmu bukan dirimu. Jangan kita menuntut,
jangan meletakkan suatu harapan-harapan karena harapan diri kita, ya. Karena kalau kita tidak mencapai, justru kita akan kecewa. Ya. Oke. Iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya ingin membagi, yaitu bagaimana aspek yang perlu diperhatikan, yaitu suatu kebutuhan, yaitu baik aspek emosional, aspek sosial, aspek kerohanian, ya. Ya juga ada aspek apa yang dinamakan ini ya, kognitif atau pendidikan. Tapi hanya sedikit saya menyinggung ya, utamakan yaitu kerohanian anak. Belajar ya benar-benar anak membutuhkan Tuhan penciptanya. Saya ngomong sama anak ya, saya sharing aja ya, kalau bisa dibagikan ya. Saya ngomong sama anak, saya berdoa untuk anak saya. Justru saya bukan berdoa untuk anak saya itu dilepaskan dari masalah. Justru saya lebih senang anak saya itu punya masalah dan dekat sama yang Sang Pencipta, gitu ya. Karena dengan suatu permasalahan, ya saya berdoa dengan anak saya supaya mereka punya masalah. Dengan punya masalah, dia butuh bahwa dia membutuh seorang penolong, yaitu Kristus. Ya. Jadi ada aspek-aspek yang harus dijalankan, ya, baik aspek sosial, hubungan berteman antara satu dengan lain, ya bagaimana membangun ya hubungan, relasi, ini sangat dibutuhkan, diperlukan, ya. Juga aspek aspek emosional, ya. Aspek emosional yaitu ada kebutuhan akan kasih, ya. Ada yang dinamakan kebutuhan disiplin. Dan yang ketiga yaitu anak memerlukan apa yang dinamakan keteladanan. Ini yang penting ya. Ya. Nah, apa yang dinamakan kebutuhan kasih ya? Ya, bahwa konkretnya adalah orang tua bertugas ya menyediakan apa yang dinamakan kasih. Ya, misalnya dengan cara memberikan sentuhan fisik, ya, sapaan, merasa anak nyaman, ya. Ini dibutuhkan. Juga apakah anak butuh disiplin? Ya, anak perlu disiplin. Anak-anak tidak saja memerlukan cinta kasih, tapi anak membutuhkan apa yang dinamakan kedisiplinan dalam hidupnya. Nah, bagaimana mendisiplin anak ya? Mendisiplin anak, dan kalau untuk dalam hal disiplin, ya kita harus tahu ya tipikalnya dari anak ini. Ya, mengerti karakter dari anak. Dan dalam disiplin juga masalah usia juga perlu diperhatikan, ya. Anak kecil ya masih usia contohnya masih ngompol, ya kalau dia maklum ya kita masih memaklumi seperti itu ya, seperti itu. Jadi kedisiplinan itu kita lihat dari karakter anak ya, terus juga dalam usia ya. Jadi tidak bisa disamakan anak yang kecil dengan usia remaja 12-13 itu tidak bisa ya, harus disesuaikan. Nah, macam-macam dalam pembimbingan orang tua ya, ini saya ambil di situ ya, suatu grafik, yaitu grafik masalah kasih dan disiplin ya. Kalau orang tua ya banyak kasihnya ya, dalam keluarga banyak kasihnya, baik ya, mengasihi. Tapi kalau disiplinnya ini kecil, ini dinamakan pemboleh ya. Jadi dia karena kasihnya, jadi segala sesuatu nggak boleh bekerja, nggak boleh ini, nggak ada disiplin, ya udah jadi anak-anak jadi anak pembiaran atau sebagai anak pemboleh gitu ya. Saya punya pengalaman ya dulu di PPA ya, Pak saya gitu ya. Karena orang tuanya tidak ada, jadi dia tinggal dengan neneknya. Tapi tidak normal ya. Anak ini, anak perempuan ya. Jadi dia mulai TK sampai dia sudah kelas 6 dan SMP, anak ini apa? Yang mandiin neneknya. Sampai SMP pun anak ini nggak bisa hidup dengan mandiri. Karena hidupnya apa? Karena terlalu sayang gitu ya.
Boleh, kasih itu boleh ya. Jadi neneknya terlalu sayang, terlalu khawatir. Sampai SMP pun anak ini diantar dan dijemput oleh neneknya. Dan itu belum waktunya pulang aja ditungguin aja. Makannya sampai diperhatikan. Dan itu saya sudah nggak normal gitu. Maksudnya sampai SMP pun anaknya dimandiin. Nah, ini yang masalah apa? Dari orang tua. Ya kasih boleh, tapi nggak ada disiplin. Nah ini dikatakan pemboleh. Nah, yang kedua, ya, yang ketiga, ada yang tipikal ya, kasihnya kurang, tapi disiplinnya tinggi. Nah, biasanya kita nyoroti orang apa? Orang militer. Wah, terlalu disiplin. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini tipikal orang tua apa? Pemaksa gitu ya. Ya, diatur sembilan rupa. Nah, saya mengalami sharing untuk hidup saya. Saya ada tipikalnya keluarga saya, ayah saya itu disiplinnya sangat tinggi. Ya, saya hidup di dalam keluarga yang memang disiplinnya tinggi. Ibu saya itu lebih pendiam. Ya, jadi diatur waktu itu diatur jam sekian, belajar itu jam sekian sampai tet. Jadi itu sangat disiplin. Saya merasakan saya merasakan dulu itu kepahitan dan saya seringkali pada waktu SMA pengen sekali itu berontak atau pergi ya dari rumah gitu ya, minggat gitu ya. Tapi untungnya saya mengenal Kristus dan saya justru mengambil positifnya dalam hal disiplin ya. Dan saya benar-benar bersyukur untuk semuanya. Pertama kali sih rasa itu rasa nggak nyaman, dan akibatnya terus terang aja saya punya adik sama kakak nggak romantis, maksudnya nggak bisa akrab ya, karena apa? Orang tua terlalu disiplin ya. Jadi keras sekali ayah saya itu, walaupun dia bukan militer ya, tapi ayah saya itu keras gitu ya. Dan saya mencoba membangun keluarga saya untuk pulih, jangan sampai hidup saya keras dengan anak-anak gitu ya, mengupayakan. Dan itu biasanya bakat-bakat itu ada gitu ya. Tapi bagaimana mengupayakan gitu ya. Ya bersyukur sampai sekarang saya pikir jauhlah dengan ayah saya. Ya, kita mengupayakan sebagai orang tua bagaimana bukan mempelajari anak, tapi juga kita harus belajar. Yang ketiga yaitu penyanyi ya. Ya, saya katakan penyanyi itu apa? Kasih kurang, disiplin juga kurang. Ya sudah, pembiaran sudah. Ya, dikatakan hidupnya penyanyi gitu ya. Ya, itu. Nah, kebalikannya yang keempat yaitu pemimpi. Ya, pemimpin. Ini bukan pemimpi ya, pemimpin ini saya tulisannya. Bagaimana anak butuh kasih dan anak perlu yang dinamakan kedisiplinan, ya. Kita belajar ya bagaimana secara normal yang baiknya bagaimana mengasihi, bagaimana kita mendisiplin anak. Ya, pernah saya mengikuti seminar. Apakah kalau dulu ya, kita zaman-zaman dulu ya, kalau anak zaman dulu, zaman-zaman saya, zaman ibu-ibu dulu, mungkin kalau dulu zamannya kalau anak nakal ya dicetol ya, dicewir gitu ya. Ya, apalagi kalau guru dulu kan keras-keras gitu ya. Kalau dulu nggak ngerjakan tugas, atau saya dulu itu ngasih SD itu ingat harus menghafalkan perkalian ya. Kalau nggak bisa menghafalkan, tangan harus dibuka langsung dicambuk gitu ya. Kalau sekarang kekerasan. Ya. Nah, kalau ibu-ibu dulu mungkin kita mengalami ya namanya dicewir atau dicetol gitu ya. Nah, ya. Saya pernah mengikuti ya dalam hal disiplin. Kita harus tahu apakah boleh anak itu katakan dicetol atau dijiwit atau apa ya. Kalau menurut saya memang di dalam Alkitab dikatakan ya memang ada anak memang harus dikatakan dipukul, tapi kita harus tahu bahwa dalam hal memukul itu bukan kekerasan tapi didikan. Terus ada aturannya, jangan sampai kita melampiaskan apa yang namanya kemarahan, itu tidak baik ya, tidak baik. Ya, kemarahan itu nggak ada gunanya. Saya punya pengalaman ya waktu anak saya masih kecil dulu, saya punya namanya Tetris gitu ya, Tetris gitu ya. Tetris atau apa itu ya, yang game yang alatnya agak besar itu. Nah, pada waktu itu saya marah, saya lupa marahnya waktu itu ya. Ya repot ya, orang tua lo marah untuk lupa gitu ya. Nah, kadang-kadang saya pernah marah sampai itu Tetris atau apa itu saya saya hancurkan itu.
Apakah anak memang nggak tahu waktu atau apa? Anak yang pertama itu saya pecahkan. Tapi anak saya itu jarang nangis, perempuan nggak suka nangis. Nah, saya sebenarnya pengen waktu itu anak nangis. Gitu. Ini keunikan kadang-kadang. Nah, waktu itu saya pukul itu barang itu kemarahan saya itu ya. Sampai terakhir Bapak Ibu tahu, saya tanya anaknya, kamu tahu nggak salahnya? Dan dia menggeleng, kecewa kan? Nah, Bapak Ibu, kita hindarkan dari kemarahan, kita mendidik anak, mendisiplin anak dengan kasih dan disiplin. Tapi intinya ya jangan menimbulkan suatu kemarahan. Buat apa kita menghajar anak, namun anak tidak mengerti kesalahannya. Ya, jadi perlu ya anak itu mengerti ya apa sih salahnya gitu ya. Daripada soro-soro ya kadang-kadang marah sampai rumah sampai semua berantakan gitu ya. Ya, tapi anak nggak ngerti. Kita rugi sendiri. Yang penting kan bagaimana pembelajaran anak itu mengerti ya kesalahannya. Oke, ini ya sebenarnya ada film ya. Mari kita belajar ya apa yang namanya keteladanan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, kepada anak-anakmu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Teladan ini ya. Anak nggak suka ya diomelin gitu ya. Ya, kita aja nggak suka ya, ditegur aja nggak suka ya. Anak itu nggak suka sebenarnya kalau digegerin, dia nggak suka. Tapi anak bisa belajar dari apa yang dinamakan keteladanan. Ya, ya kita bisa marahi anak, kamu itu main game terus saja berhenti gitu. Nah, anak bisa memberontak gitu. Sekarang kan anak berani-berani kan, ya kamu itu main game sampai marah-marah ya, main game terus ya. Papa juga main game gitu ya. Papa yuk hapian terus, mama juga hapian. Nah, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kita sendiri ya, jadilah kehidupan kita menjadi teladan gitu ya. Jadi jangan marahi anak, tapi kita sendiri masih melakukan gitu ya. Contohnya anak marah-marah, kamu kok merokok gitu ya, marah gitu melihat anak-anak. Bapak sendiri merokok gitu ya. Kita mau berbuat apa gitu. Saya sharing juga ya, kadang-kala saya itu melepaskan ya. Jadi membiarkan ide anak gitu ya. Kadang-kala saya dengan anak saya ya yang laki itu kadang-kala dia punya ide. Nah, saya beritahu, tapi umpama dia itu enggak Pak, gini-gini. Oke, lakukan. Nah, ada waktunya kadang-kala saya membiarkan anak untuk melakukan sesuatu. Ya. Dari situ setelah dia melakukan apa yang saya beritahu, karena kita sendiri orang tua kan punya pengalaman. Nah, mereka anak-anak muda kan nggak punya pengalaman, anak kan nggak punya pengalaman. Dan setelah itu baru tanya, nah gimana hasilnya? Nah, dia bisa menilai dirinya sendiri. Oh iya Pak, benar Pak, apa yang dikatakan Papa. Gitu. Jadi ada waktu kita sendiri, biarlah dia anak-anak mencoba gitu ya, sesuatu hal yang mungkin perbedaan antara anak dan orang tua. Tapi ada suatu waktu kita sendiri kalau itu nggak membahayakan silakan gitu loh ya. Dan anak akan memahami, oh iya baru menyadari, ya toh bener toh yang Papa kasih tahu ya. Daripada kita marah-marah, anak-anak tambah nggak suka gitu sama kita, nggak ada gunanya. Oke ya. Yang penting, mari bawa anak-anak kita kepada Kristus ya. Datang kepada Sang Pencipta, menjadi sebuah bejana yang dipakai Tuhan. Ya, datang kepada Sang Pencipta, kita bawalah anakmu untuk dibentuk, dibersihkan, dipoles dan diperbaiki setiap kekurangannya hingga akhirnya anak kita menjadi harta yang terindah yang pernah diciptakannya. Waduh, kurang tinggal berapa menit aja ya. Oke. Saya ada satu puisi ya. Puisi dari Khalil Gibran, itu bagus sekali ya. Orang menganggap Khalil Gibran ini orang Muslim, bukan ya. Namanya aja Khalil Gibran gitu ya. Ini ya seorang puitis yang bagus. Kita belajar sedikit ya. Puisi dari Khalil Gibran ini. Dan dikatakan, dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata, bicaralah tentang anak-anak. Dan katanya, anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Ya. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu. Ya. Sebab
mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, ya, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Ya. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga, dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan, sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Amin. Tuhan sertai dan memberkati kita. Ya. Dan suatu perenungan bagi kita, apakah kita sudah memainkan peran kita sebagai orang tua? Patutkah kita disebut sebagai pahlawan? Harta terbesar dalam hidup kita ketika anak-anak mengenal Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, waktunya cukup ya, tinggal hanya berapa menit aja. Mungkin ada yang memberikan komentar atau sharing. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti kita kumpulkan dan suatu waktu kalau Tuhan mengendaki kita akan bicara lagi mengenai anak. Ini hanya setidaknya sebenarnya saya di pelindungan anak, saya pikir ya, kalau pelindungan anak banyak sekali masalah kekerasan atau apa ya gitu ya, kadang-kadang membosankan. Tapi saya ingin hari ini setidaknya bicara ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih setidaknya pengasuhan pendidikan kepada anak. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan. Adakah yang ingin bertanya? Kalau mau bertanya silakan ditulis saja ya, karena waktunya sudah habis. Di chat nanti bisa para mentor bisa mengumpulkan dan kita suatu waktu bisa ngobrol lagi ya. Saya senang sama-sama untuk ada pembelajaran gitu ya. Iya. Oke. Kalau tidak ini mungkin ada satu aja karena waktunya. Boleh share, Pak? Ya, mari terima kasih nih Bu. Ya, saya punya berkat nih. Saya juga dapat dari hamba Tuhan. Ya. Kita terkadang untuk menyampaikan kata-kata itu untuk kata-kata yang tepat itu susah ya, masalah mendidik anak. Tapi dari hamba Tuhan ini saya mendapat berkat kata-kata. Beliau berkata begini, mengajar atau mendidik anak itu seni. Jadi kita nggak bisa melihat orang berhasil, anaknya berhasil semua, sedangkan anakku enggak. Terus kita lihat gimana sih cara dia didik anaknya, terus kita terapkan dalam anak kita. Itu tidak bisa. Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan untuk mengenal anak kita masing-masing seperti apa dan bagaimana kita memperlakukan anak kita. Jadi mendidik anak itu adalah seni. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, pembelajaran bagi kita ya. Sharing untuk Sridani ya. Kalau saya boleh tahu ya, apa sih dinamakan dengan sukses atau berhasil itu? Ada yang mau sharing? Saya, Pak. Mari silakan. Untuk saya pertanyaannya atau untuk apa yang dimaksud dengan sukses atau berhasil itu, Bu? Kalau menurut saya sukses itu apa yang menjadi harapan daripada anak saya. Dan anak itu boleh menjadi berkat untuk banyak orang, itu adalah kesuksesan bagi kami. Oke, terima kasih Bu. Ya, saya juga belajar ya di rencana masa depan ya, salah satu hal yang dinamakan suatu apa yang namanya kesuksesan atau keberhasilan gitu ya. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan seperti Paulus gitu ya, kita perhatikan bagaimana hidupnya. Ya, justru dia katakan banyak sekali penderitaan, banyak di penjara. Apakah Paulus itu sukses enggak?
dalam menjalankan perintah Tuhan dia sukses. Iya, ya. Jadi yang dinamakan sukses bukan berarti suatu hal yang bentuknya secara finansial atau hal-hal yang membanggakan, tapi bagaimana seseorang itu benar-benar punya impian, harapan, dan itu tercapai gitu ya. Walaupun Paulus dengan banyak mengalami penderitaan, itu dianggap dia sukses karena apa? Dia memang menjadikan suatu kebanggaan walaupun dia banyak sekali hidupnya banyak di penjara, banyak sekali penderitaan, bagaimana matinya seperti itu. Begitu juga contohnya kita tahu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia. Tujuannya apa? Kita perhatikan sederhana. Dia di dunia tujuannya apa? Mati loh. Bayangkan gitu. Itu sukses. Juga dalam kehidupan kita. Marilah kita berpikir bagaimana dengan kehidupan anak-anak. Dia bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak. Ya, jadi bukan masalah hal yang dinamakan kebanggaan itu punya jabatan atau masalah finansial, bukan itu saja. Tapi benar-benar Tuhan menaruhkan hidupnya, ya, dan anak bisa menangkap apa yang Tuhan perintahkan kepada anak itu. Ya, oke, ya enak ya kita ngapain sharing lagi ya. Saya kira karena waktunya, ya terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan mengakhiri ya. Nanti sebelum mengakhiri nanti jangan keluar dulu, kita foto ya. Iya. Oke, kita akhiri. Mungkin kalau ada usulan atau komen atau pertanyaan bisa disampaikan ke mentornya dan kami mencoba untuk menjawab bersama-sama. Nah, kalau kita punya waktu kita bisa sharing sama-sama ya. Kalau mungkin nama dirahasiakan boleh. Kalau permasalahan atau apa boleh dirahasiakan ya. Jadi contohnya seperti ini tapi nggak perlu disebutkan dari keluarga ini, nggak apa-apa ya, tujuannya kita pembelajaran. Oke, saya kira itu. Mungkin Bu Dia ada pengumuman. Ya, saya menyampaikan sedikit mungkin ya. Terima kasih ada 52 device yang bergabung hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau untuk bisa diperlengkapi gitu ya. Bagian kami dari BPA termasuk adalah untuk menguatkan peran Bapak Ibu sebagai orang tua. Hari ini Pak Handri sebagai staf perlindungan anak boleh membagikan bagaimana peran kita sebagai seorang pemanah. Mungkin kita belum sampai menjadi pahlawan ya. Kita masih dalam proses menjadi pemanah. Kita sendiri terus berlatih ya. Entah anaknya masih kecil atau anaknya udah dewasa, melatih diri sebagai orang tua itu terus-menerus ya. Mungkin sebagai pahlawan yang memberikan predikat itu bukan kita sendiri ya. Jadi sebagai pemanah yang harus terus berlatih itu harus ada dalam diri kita. Kapan suksesnya, kapan berhasilnya, asal kita tekun ya. Firman Tuhan saya dapat hari ini, asal kita tekun melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang tua, melakukan bagian kita, peranan kita, pasti apa yang dijanjikan Tuhan itu Tuhan akan kasih. Ya, Tuhan akan memelihara anak-anak kita, asal kita juga penuh dengan tanggung jawab, tekun gitu ya, membawa serta anak-anak kita, mendidik mereka, membawa mereka dalam doa begitu. Ya memang benar yang disampaikan Pak Handri, ini bukan kali pertama karena kami sendiri staf juga sudah memiliki program dari gereja untuk tindak lanjut dari pengembangan peranan orang tua dalam hal spiritual gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan bersiap untuk bisa menikmati masa-masa belajar, menggali ilmu, menggali kesempatan di BPA kita di Aletheia untuk mengembangkan Bapak Ibu sendiri sebagai orang tua gitu, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Besar kecil, pandai dan tidaknya, banyak dan sedikitnya anak, Tuhan sudah percayakan itu kepada kita. Maka bagian kami BPA adalah menolong Bapak Ibu menguatkan peranan sebagai orang tua gitu ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Beberapa dari kita sudah tidak bisa terhindar lagi dari paparan COVID. Semoga kita tetap sehat, kita bisa jaga diri kita dan kita juga jaga keluarga kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dia.
karena tidak ada lagi yang diumumkan, kita tutup di dalam doa. Terima kasih untuk Kak Chandra, Kak Wimar, Kak Fian, juga mentor-mentor yang lain yang mendukung dalam kegiatan kita. Ya, mari kita berdoa. Saya minta dengan kasih Bu Dia bisa kami dalam doa ya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan panggilan khusus kepada kami sebagai orang tua. Peranan kami sebagai ibu, peranan kami sebagai ayah untuk anak-anak kami yang Engkau percayakan, kiranya Engkau juga terus yang meneguhkan kepada kami. Engkau sendiri yang menjadi teman, Engkau sendiri yang menjadi penolong dan pemimpin hidup kami sebagai orang tua. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan anak kami terus terbayang. Apalagi di dalam himpitan ekonomi, di dalam himpitan masa pandemi, kesehatan, dan juga sekolah anak-anak yang semakin sulit. Tuhan, kami mau percayakan kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan taruh di tangan kami, akan kami kerjakan Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon Tuhan sendiri yang akan memberikan kami dorongan. Bahkan Roh Allah yang ada pada kami sendiri yang akan membawa kami memiliki kemampuan, memiliki hikmat untuk juga membawa anak-anak kami mengenal kepada Kristus dan mengalami kehidupan secara pribadi kepada Kristus. Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam melihat kami sebagai ibu dan ayah terus berjuang, tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi kami juga berjuang menjadi teladan iman bagi anak-anak kami. Engkau tahu segala kesusahan kami, Engkau tahu dalam segala kelemahan kami serahkan kepada Tuhan. Segala karakter, temperamen yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon. Tuhan tolong kami, Tuhan yang akan mengubah kami, sehingga kami benar-benar menjadi teladan yang hidup, contoh yang hidup bagi anak-anak kami. Untuk mengerjakan bagian kami mohon Tuhan berikan hati yang tekun, hati yang sungguh-sungguh, sehingga kami terus bisa menyadari kami orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara segala kebutuhan kami, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Bersyukur untuk Pak Handri yang hari ini bisa berbagi, dan juga kembali mengingatkan kami tentang karya Tuhan di dalam kehidupan para orang tua. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, apa yang Tuhan percayakan kepada Pak Handri, Tuhan tambahkan hikmat sehingga Pak Handri juga dapat mengerjakannya sesuai dengan perkenanan-Mu. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk sore hari ini, kami kembali kepada keluarga kami masing-masing. Apa yang kami dengar, apa yang sudah kami terima, kiranya Tuhan teguhkan dan mampukan kami untuk mengerjakannya di tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, kita foto sama-sama. Siapa ini? Kak Fian atau Kak Chandra yang foto? Saya saja, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan memandu kita berfoto ya. Silakan boleh dibuka kameranya. Saya akan mulai dari layar pertama ya. Ada 3 layar ini, jadi ditahan. Mohon posenya ya. Boleh pose bebas Bapak Ibu, enggak harus formal. Baik, saya hitung ya. Di layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik, layar yang ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu. Terima kasih rekan-rekan mentor, Tuhan memberkati.